Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Ya, semoga kita selalu sehat hari ini. Ya, hari ini tanggal 6 Oktober 2023. Ya, kita akan masuk jam 1 siang ini dalam pertemuan keempat anggaran bisnis atau budgeting bisnis, teman-teman ya. Nanti setelah ini saya kirimkan materi mata kuliah ini dengan baik ya. Mohon dipelajari lagi ya. Ya, kita akan mulai saja teman-teman dalam pertemuan keempat ya. Mohon diperhatikan, mohon diperhatikan ya. Oke. Ya, kita akan mulai tunggu Yohanes masuk. Oke, Yohanes silakan masuk ya. Ya, teman-teman, kita masuk ke pertemuan keempat ya dalam budgeting bisnis ya. Oke, nostalgia silakan masuk ya. Pertemuan keempat ya. Nanti mohon diperhatikan, ini mudah ya. Jangan lupa teman-teman, tugas dikerjakan dengan baik ya. Sangat bermanfaat nanti saat penulisan skripsi ya. Baik, kawan-kawan, kita akan bicara tentang budget anggaran unit produksi ya. Mohon perhatikan ya. Di mana budget anggaran unit produksi berbicara tentang budget unit yang akan diproduksikan, atau dalam bahasa Inggrisnya unit to be produced budget, yaitu budget yang merencanakan ya secara lebih terperinci tentang bagaimana jumlah unit barang yang akan diproduksikan ya oleh perusahaan selama periode yang akan datang ya. Nah, di dalamnya meliputi beberapa hal, tolong teman-teman perhatikan. Pertama adalah kembali lagi kita bicara tentang rencana tentang kualitas barang yang akan diproduksikan ya. Rencana barang apa nih ya? Misalnya kita 3 bulan lagi menjelang Idul Fitri akan memproduksi pakaian agamis ya, agamis Islam ya. Jadi sebelum 3 bulan Idul Fitri akan kita memproduksikan jauh-jauh sebelumnya secara kontinu, secara bertahap tapi stabil ya. Nanti kita akan berikan contohnya ya. Lalu kedua, tentang jumlah unit kuantitas barang yang akan diproduksikan ya. Artinya jumlah banyaknya unit yang diproduksikan, kawan-kawan. Lalu ketiga, pentingnya waktu ya, artinya time ya. Ini berbicara kapan atau jam berapa produksi tersebut akan dilaksanakan secara tepat waktu, kawan-kawan ya. Nah, kita lanjutkan lagi definisi produktivitas dalam bisnis manajemen anggaran ya. Tentunya nanti ada sebagai sarjana manajemen ya. Kemarin kita bicara masalah marketing, minggu kedua bicara masalah finance ya. Nah, sekarang keempat ini masalah produktivitas dalam anggaran. Di mana produktivitas adalah faktor mendasar yang mempengaruhi kemampuan bersaing dalam sebuah perusahaan terhadap perusahaan lain yang akan bersaing secara kompetitif ya. Artinya secara garis besar produktivitas adalah berbicara kemampuan ya. Artinya ability ya. Ability step apa ya? Pertama, kemampuan satu karyawan atau pegawai ya, teman-teman ya. Kedua, berbicara tentang kemampuan sistem manajemen organisasi perusahaan tersebut ya, dapat bersaing dengan baik, dengan tepat waktu ya, dengan mantap persaingan tersebut, menghadapi persaingan yang sangat ketat ini, kawan-kawan, perusahaan Anda ini. Ketiga adalah kemampuan perusahaan, bagaimana perusahaan Anda ya menghasilkan produk barang ya sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan atau profit yang berkelanjutan setiap tahun, every year ya kawan-kawan ya. Nah, teman-teman,
Saya ambil contoh aja yang lebih mudah, misalkan produktivitas industri PT Indofood sukses makmur bersama untuk tetap melakukan produktivitas usaha bisnis secara terus-menerus ya dalam bentuk kebutuhan pokok masyarakat ya. Selain itu, bagaimana perusahaan PT Indofood juga meningkatkan laba perusahaan, keuntungan, serta membuka lapangan pekerjaan di sekitar pabrik tersebut, sehingga ekonomi di lingkungan wilayah pabrik tersebut tercipta ya. Kita lihat kawan-kawan, ini gambar di mana para karyawan Indofood menyusun atau dalam proses produksinya menyusun mie instan ke dalam box yang sudah ditentukan ya. Misalnya di sini terlihat ada rasa ayam bawang, mungkin nanti rasa mie goreng, rasa soto dan sebagainya ya. Tentunya produksi ini harus berjalan terus-menerus ya, harus direncanakan secara pasti, secara stabil, secara kontinu ya. Sehingga perusahaan akan berjalan terus-menerus ya, menghasilkan produksi, menghasilkan penjualan, menghasilkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan ya. Lalu kawan-kawan kita lihat di sini ada gambar bagaimana Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur berkunjung ya, mengunjungi proses pabrik Indomie di kota Pasuruan. Ini foto di bawah ini ya kawan-kawan ya. Nah, dari gambar ini kita sudah bisa menggambarkan bagaimana produktivitas perusahaan di PT Indofood ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya bagaimana yang C, pentingnya Anda, tadi saya berkali-kali menyatakan rencana perusahaan di bidang produksi industri ya. Mari teman-teman perhatikan rencana perusahaan di bidang produksi ya. Pertama, Anda harus rencanakan tentang routing atau urut-urutan proses produksi sejak dari Anda membeli bahan mentah, lalu diolah, di packaging, dikemas ya, lalu disusun dalam box ya, lalu menjadi barang jadi, lalu dipasarkan ya. Pertama-tama sebelum dipasarkan dicek lagi barang-barangnya ya, quality of control ya, pemeriksaan kualitas ya, masuk gudang baru dipasarkan ke wilayah market yang sudah ditentukan ya. Ini tentang rencana routing ya, urutan produksi Anda harus mengerti kawan-kawan ya. Baik nanti Anda sebagai manajer ya di dunia industri bisnis ya. Kedua adalah rencana tentang layout atau penempatan serta penyusunan mesin-mesin dari peralatan produksi ya, yang dimana di dalam tempat di mana proses produksi akan diselenggarakan di pabrik jelasnya ya. Nah, untuk layout ini nanti teman-teman akan ketemu saya di semester 6, saya akan bicara tentang produktivitas ya, studi kelayakan bisnis dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis di semester berikutnya. Yang mudah-mudahan Anda ketemu saya ya. Lalu berikutnya bicara lagi rencana ketiga tentang jadwal atau scheduling atau penyusunan jadwal waktu produksi ya. Anda harus tentukan ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Waktu-waktu produksi jam berapa ya. Terus apakah Senin produksinya pagi hari ya, Selasa produksinya siang hari jam 3 sore, atau Rabunya produksinya diadakan jam 7 sore sampai esok paginya jam 1. Nah, ini Anda harus mengatur rencana jadwal scheduling ya, apakah dilaksanakan pada pagi hari, sore hari, atau malam jam 7 dan 8 malam, secara penyusunan secara rapi dengan jadwal waktu produksi yang sudah Anda sepakati melalui tim organisasi perusahaan Anda ya. Lalu keempat adalah rencana tentang organisasi produksi yang akan digunakan selama periode yang akan datang ya. Jadi organisasi produksi ini sudah membuat pattern atau suatu rencana yang sudah ditetapkan ya selama periode yang akan datang, misalnya tahun 2023 ini berapa ya. Nanti kita lihat contohnya ya.
Lalu kelima adalah rencana tentang biaya-biaya produksi selama periode yang akan datang dan sebagainya, ya, tentang biaya lagi, ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat contoh soal dalam anggaran unit produksi. Kawan-kawan, mohon perhatikan. Nanti saya berikan setelah mata kuliah ini berakhir. Dalam ilustrasi gambaran berikut ini, perusahaan PT ABC Jakarta, perusahaan merencanakan jumlah unit yang akan diproduksikan beserta dampak lainnya, ya, efeknya apa, kawan-kawan, terhadap, ya, jumlah persediaan barang. Dan mari kita lihat gambar tabel di bawah ini. Mohon kawan-kawan perhatikan, ya. Nanti siapa tahu ujian saya akan keluarkan ini, ya. Misalkan perusahaan PT ABC pada Januari, ya, perhatikan nih produksi, ya, kawan-kawan, ya, 65.000 Januari, Februari 65.000, Maret 65.000, April 65.000, sampai Desember 65.000 unit, ya. Artinya produksi yang diusahakan, yang direncanakan sepanjang tahun 2023 ditetapkan dari Januari sampai Desember adalah 65.000 unit. Ya, oke, ya. Nah, kita lihat Januari, ya. Bagaimana penjualan barang sebesar 42.000 unit, ya. Lalu persediaan awal 5.000, ya. Maka kita lihat 42.000 kurang 5.000, ya, mendapat nilai 37.000, ya. Lalu produksi 65.000, berarti 65.000 kurang 37.000 adalah sisanya 28.000, kawan-kawan, ya. Artinya ada perputaran barang, ya, di mana barang yang dijual 42.000 keluar, lalu ada persediaan 5.000 mengurangi penjualan 37.000, ada produksi mengurangi tinggal 28.000, ya. Oke. Lalu Februari, perhatikan kawan-kawan, ya. Ada penjualan 60.000, ya. Penjualan 60.000, di mana persediaan akhirnya tadi naik 28.000, perhatikan kawan-kawan, ya. 60.000 kurang 28.000 dapatnya 32.000, ya. 32.000 kurang 65.000 dapatnya 33.000, ya. Oke. Lalu berikutnya ada penjualan 84.000 Maret, ya. Perhatikan kawan-kawan. Lalu 33.000-nya itu naik ke atas ke bulan Maret. 84.000 kurang 33.000 dapatnya 51.000 unit. Oke, ya. Produksi bulan Maret tetap 65.000. Maka persediaan akhirnya barang 14.000, ya. Sekali lagi, ya. Di mana penjualan 73.000 naik nih 14.000 ke bulan April, di mana 73.000 kurang 14.000 dapatnya 59.000 unit. Oke. Lalu 59.000 kurang 65.000, ya, 65.000 produksinya sudah stabil, dapatnya 6.000 unit, ya. Sekali lagi bulan Mei, ya, di mana penjualan 58.000, ya, di mana persediaan awal adalah 6.000 naik, ya, lalu dikurangi menjadi 52.000, ya, 52.000 kurang 65.000 menjadi 13.000. Oke, ya. Kita langsung saja ke bulan Desember, ya. Ada penjualan 70.000 unit, ya. 26.000 naik dari bulan November ke atas, ya. Maka 70.000 kurang 26.000 dapatnya 44.000, ya. 44.000
kurang 65.000 dapatnya persediaan akhir adalah 21.000 ya. Oke. Nah, maka di sini kawan-kawan kita dapat menggambarkan grafik produktivitas. Yang pertama grafik tentang penjualan, kedua grafik produksi, ketiga adalah grafik persediaan perusahaan PT ABC Jakarta. Ya, bisa kita gambarkan. Ya. Mau perhatikan kawan-kawan ya. Ini yang 65.000 kawan-kawan. Perhatiin ini adalah produksi yang tetap ya dari bulan 1 sampai bulan 12 ya. Oke. Lalu di sini ada 30 ya. Perhatikan angka 30. Ini adalah bulan persediaan ya. Persediaan akhir di mana 28.000 ya. Oke. Lalu bulan kedua di sini 33.000 ya. Bulan ketiga turun 14.000. Perhatikan kawan-kawan kursus saya ini ya. Bulan keempat turun lagi 6.000 ini, perhatikan kawan-kawan ya. Lalu bulan kelima naik 33.000 ya. Bulan keenam naik menjadi 31.000 kawan-kawan ya. Salah kawan-kawan ya, bulan ke-6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oh, 6 21.000 ya, kawan-kawan. 20 1 2 3 4 5 6. 6 ini 27.000 ya. Bulan ke-7 naik menjadi 31.000 dan seterusnya. Ini gambar persediaan akhir kawan-kawan ya. Oke ya. Lalu ini ada grafik penjualan. Perhatikan penjualan ya. Penjualan tadi 42.000 bulan pertama ya. Bulan kedua 68.000 naik ya. 68 oke. Ya, di sini ya. 68 ya, 68 ya. Oke, 68 ya, 68 teman-teman. Ya, di sini ya. Oh, sorry, 60.000 ini, teman-teman, 60.000 ya, perhatiin ya. Nanti dibaca lagi. Bulan ketiga naik 84.000 ya. Bulan ke-5 April naik turun ya. 84 turun jadi 73.000. Nih 73.000 ya, perhatiin. Lalu bulan Mei turun menjadi 58.000 ya, 58.000 ya ini. Di sini ya. Nah, seterusnya dan sampai nanti Desember 70.000 ya penjualannya ya. Oke ya. Artinya kalau di sini digambarkan dengan produksi 60.000, kita lihat penjualan di penjualan ketiga, bulan ketiga, bulan keempat, ya, bulan kelima turun, 6 turun, 7 di bawah 65.000, 8 naik, ya, 9 naik, bagus, stabil, bulan 10 turun, ya, bulan 11 turun lagi, bulan ke-12 mengalami kenaikan di atas 65.000 ya, 70.000 penjualannya ya. Sehingga teman-teman dari gambar sini kita lihat keuntungan perusahaan tersebut dalam membaca gambar grafik di atas, mohon perhatikan. Pertama, ini menggambarkan semua tenaga kerja terlihat akan terus-menerus dipakai sepanjang tahun dalam setiap bulan dari Januari sampai Desember dalam tahun tersebut, tahun 2023. Dan terlihat ya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember menunjukkan produktivitas ya, produktivitas perusahaan, produktivitas karyawan ya, lalu produktivitas penjualan ya, ini penting sekali ya. Lalu kedua yang warna hijau tolong perhatikan ya, mesin-mesin produksi dan peralatan dipakai secara ajak atau stabil ya. Jadi dalam produksi ini teman-teman, dalam rencana produksi saya ingatkan kembali lagi, Anda harus membuat rencana produksi
dari Januari sampai Desember itu stabil, ya, 65.000 ya. Tadi 65.000 agar bisa permintaan konsumen, misalnya tadi ada yang sampai di atas 70.000, masih ada sisa barang di gudang ya. Ini penting sekali ya. Lalu ketiga, jumlah produksi yang selalu sama dari bulan ke bulan. Maka di sini PT ABC Jakarta mengadakan pertama perencanaan pembelian bahan mentah, bahan baku dengan tepat waktu. Ingat lagi ya, Anda membeli bahan mentah, bahan pembantu, bahan penolong dengan tepat waktu, dan permintaan bahan tersebut, ya, khususnya bahan baku dan segalanya, bahan-bahan packaging atau bahan penolong, ya, harus stabil agar produksi dapat berjalan lancar. Ya. Lalu berikutnya kita lihat produksi harus, ya, sekali lagi harus berjalan teratur dan lancar dari bulan ke bulan, sehingga laporan keuangan dalam Departemen Keuangan PT ABC Jakarta telah merencanakan dengan matang setiap bulannya. Ya. Nah, kita udah lihat tadi gambarnya, ini gambar dan tabelnya, teman-teman perhatikan ya, bahwa rencananya perusahaan sudah merencanakan setiap bulannya produksi 65.000 per unit ya. Terlihat ya, Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Oke ya. Lalu berikutnya teman-teman. Ya. Nah, nomor 4 kawan-kawan nih. Saya kadang-kadang teman-teman suka melupakan ya. Harap barang persediaan gudang harus dengan sistem first in, first out, FIFO, ya. Artinya FIFO ini apa nih? Ya. Barang yang masuk ke gudang, ya, misalnya hari ini barang yang sudah masuk ke gudang hari Jumat, ya, segera dikeluarkan di gudang hari Sabtu paginya, ya. Jadi barang yang hari Jumat sore ini yang baru masuk, yang baru selesai produksi, Sabtu pagi besoknya harus segera dikeluarkan. Ya. Lalu barang baru yang baru dibuat hari Sabtu masuk ke gudang, ya, sehingga aliran logistik di gudang berjalan lancar ya. Nah, ini penting sekali. Saya ingatkan yang warna kuning agar flow logistik warehouse ya, atau arus logistik gudang berjalan lancar dan tepat waktu ya. Jadi kawan-kawan jangan sampai ada barang sudah 2 bulan, sebulan ya, tidak dikeluarkan, sedangkan barang baru masuk terus, barang masuk terus ya, sehingga barang-barang yang lama yang sudah sebulan, 2 bulan akhirnya cepat rusak ya. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, cepat rusak sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan ya. Nah, kelima, kita sudah bicara sistem produksi pabrik industri. Kali ini Anda sebagai manajer produksi juga harus mempunyai sistem manajemen gudang yang rapi, ya. Sekali lagi yang rapi dan teratur, ya. Ya, artinya rapi dan teratur dan sempurna ya kawan-kawan. Semua harus diatur, setiap item-item produksi barang yang telah dihasilkan oleh PT ABC Jakarta. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, tempatkan personel karyawan yang terpercaya, ya, yang dapat dipercaya, ya, dengan baik, ya, jujur, ya, sehingga tidak ada kata-kata ada barang hilang dalam gudang, ya, tidak boleh lagi ya. Jadi semua harus saya ingatkan lagi, semua barang yang ada di gudang, di logistik, ya, di warehouse, ya, masuk keluar barang harus tercatat dalam terkomputerized, ya, dalam komputer, ya. Nah, bisa kita lihat kawan-kawan. Nah, ini ya. Sekali lagi misalnya contoh di mana ada supervisor menghitung ya pencatatan barang logistik di PT Indomie ya. Ini contohnya kawan-kawan ya, perhatikan ya. Jadi semua tercatat ya, berapa barang ini yang keluar, barang yang masuk ya. Barang
hari Jumat, ya, apakah bisa dikeluarkan hari Sabtu. Nah, ini semua tercatat kawan-kawan ya. Oke ya. Nah, semua dicatat rapi, tersusun dengan rapi ya, seperti saya katakan ya. Tidak ada apa nih, suatu kotoran yang berantakan atau apapun ya. Gudang juga harus bersih kawan-kawan ya. Oke ya. Lalu berikutnya, nah ini contohnya kawan-kawan ya. Artinya gambar-gambar yang saya berikan hari ini adalah gambar suatu gudang, semua dikelola secara rapi, secara baik ya. Seperti kita lihat ya. Ini contohnya di Indomie ya. PT Indofood ya. Lalu ini suatu pabrik di suatu tempat. Nah, teman-teman harap perhatikan risiko penyimpanan yang besar seperti misalnya risiko kerusakan, penurunan kualitas, penyusutan volume, ya, barang out of date, ya, ketinggalan zaman, dan barang rusak, expire, dan sebagainya. Ya. Sekali lagi ya, dalam logistik gudang harus diatur tepat waktu, tercatat dalam pembukuan database computerized. Ya. Nah, untuk ini teman-teman perlu juga merekrut tenaga-tenaga sarjana komputer atau sarjana IT ya. Saya berharap dalam pencatatan, khususnya dalam anggaran bisnis atau anggaran produksi ini, tidak boleh ada kesalahan apapun dalam kata zero mistake ya, sehingga tidak merugikan perusahaan bisnis Anda ya. Oke ya. Ya. Ini penting sekali ya. Jadi saya ulang-ulangkan kembali ya, agar jangan melakukan tingkat kesalahan dalam pencatatan ya. Semua harus terkomputerized kawan-kawan. Nah, berikutnya tugas studi kasus yang ketiga. Pada pertemuan kedua yang lalu kita telah mempelajari forecasting budget ya. Pertama, teman-teman jelaskan forecasting budget ya pada pertemuan bab kedua, dan apa manfaat manajemen perusahaan bonafit harus melakukan forecasting budget. Jelaskan dengan mantap ya. Ini tugas yang ketiga kawan-kawan ya. Lalu 3B, jelaskan dengan mantap apakah perbedaan operating budget dan financial budget. Jelaskan dan kembangkan menurut pemikiran Anda sebagai manajer bisnis yang sukses ya. Jadi mohon kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 dengan baik ya. Nah, kembali saya ingatkan berulang-ulang ya, kerjakan tugas yang sudah saya berikan kepada Anda. Tugas pertama diketik ya lewat MS Word. Tugas 2 ditulis tangan, kertas folio ya. Orlando, belajar lagi Orlando ya. Percaya dengan saya, ada manfaatnya. Tugas ketiga diketik MS Word, dan tugas keempat belum ya. Jadi nilai total 100%. Kumpulkan bersamaan pada saat UTS melalui email ya, dalam pertemuan ke-8. Dan UTS dan UAS ya, ujian UTS dan ujian UAS akan diadakan tatap muka di kampus ya. Demikian teman-teman ya. Habis ini saya akan berikan materinya kepada Anda ya. Semoga pembelajaran ini dalam anggaran budget bisnis bisa bermanfaat. Semoga Anda menjadi sarjana-sarjana manajemen yang sukses ya. Oke, sudah lebih dari 30 menit saya lihat di Zoom saya. Oke, saya akan absen Anda. Teman-teman mohon open kamera ya. Ya, open kamera sebentar buat nanti saya. Iya, oke ya. Oke, Christopher. Nostalgia open kamera. Teman kita yang lain kemana nih ya? Ya, sebentar saya open kamera. Iya, oke. Ya, terima kasih Sikra Anissa, tetap semangat ya, walaupun bekerja ya, mencari nafkah, mencari uang ya. Tetap semangat, tetap harus menghasilkan yang terbaik ya bagi keluarga Anda dan juga bagi pendidikan Anda dan juga bagi karir Anda ya. Semoga sukses. Saya doakan dari sini. Amin ya. Lalu teman kita Nostalgia Simarmata, sukses selalu ya, dipelajari lagi ya. Lalu teman kita Bang Christopher Orlando ya. Chris, jangan lupa kerjakan tugasnya loh, Chris ya. Halo Chris. Aduh, Christopher sibuk sendiri ya. Jangan lupa kerjakan ya.
Demikian pertemuan yang keempat, kawan-kawan, ya, dalam anggaran bisnis atau budgeting bisnis, ya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di pertemuan kelima secara tatap muka di kampus. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan, salam sukses. Selamat siang, Pak. Makasih. Oke, sukses ya. Sukses semuanya.